Maka pada waktu Chinese datang ke Indonesia itu lama sekali, mungkin abad 14 atau sebelumnya 15, 16, dengan banyak bergerak dalam perdagangan. Mereka pasti juga selain membawa keluarganya. Tetapi sebetulnya Cina berada di Indonesia kan sudah sejak zaman Cheng He dulu ya. Jadi sejarahnya lumayan lama dan interaksinya lumayan mendalam. Keluarganya, tapi juga ingin sekali untuk mengakui identitasnya melalui kesenian-kesenian yang mereka bawa. Nah itu juga termasuk wayang potehi, itu mungkin sudah dikenalkan pada abad mungkin 17, 18, dan ada wayang wong Cina siku. I don't remember ya, itu juga dikenalkan berabad-abad yang lalu. Nah, bayangan saya mungkin orang-orang Cina di Indonesia tertarik karena di Taiwan atau di Cina sendiri ada tradisi Chinese opera, di mana ada drama, ada cerita, ada nyanyian, ada ini yang orang banyak senang. Nah, ini yang ditangani kayak itu. Kalau sebetulnya misalnya acara di kelenteng-kelenteng itu sebetulnya pementasan barongsai, liong samsi, itu di kelenteng-kelenteng atau tiap ada upacara-upacara yang berkaitan dengan hari-hari besar Tionghoa, misalnya Imlek atau Cap Gomeh dan lain sebagainya itu. Nah, tapi sudah ada yang wayang wong Cinanya, sudah ada itu sampai barongsai juga sudah ada, termasuk ke keraton dan sebagainya. Dan juga permainan kembang api itu pasti saya kira itu dikenalkan oleh orang dari Cina juga. Saya baca dokumen di Mangkunegaran itu sudah ada wayang potehi yang dimainkan di keraton di Mangkunegaran. Namanya saja banyak membantu menyebarkan pengetahuan keraton menjadi buku-buku, dan dia sendiri menulis artikel-artikel, lalu dia juga di rumahnya mempunyai koleksi-koleksi yang ada hubungannya dengan keraton. Itu salah satunya. Di Solo ada namanya Gothic Swan. Ya, itu justru dia lalu diberi nama, lupa nama Jawanya, nama Jawa keratonnya. Sebelum tahun 65 ini sangat meriah kalau di kelenteng-kelenteng. Dan yang dipentaskan di kelenteng bukan cuma kesenian Tionghoa, bukan kesenian Cina, tapi juga kesenian Jawa, termasuk wayang kulit, atau bahkan seringkali juga wayang wong. Makanya dulu warga keturunan Tionghoa itu yang pinter joget itu banyak sekali. Misalnya di Muntilan sini, kota Muntilan sendiri itu banyak sekali yang bisa joget. Saya bisa menceritakan apa yang terjadi di Solo misalnya ya. Ini agak ke belakang sebentar, agak-agak jauh. Hubungan antara orang Cina ya di dalam dagang dan di dalam kesenian dengan keraton Solo cukup jauh sebetulnya.
Yang saya tahu secara pribadi pada awal abad ke-20, jadi kira-kira 1896-1901, di Solo didirikan sebuah wayang orang, ya, dance drama, wayang orang Sriwedari, dan ini merupakan pertemuan antara tiga bangsa sebetulnya. Jadi orang keseniannya kesenian Jawa sendiri, karena tari musiknya Jawa, tetapi manajernya, administraturnya itu seorang Belanda, ya, namanya Rademacher. Kemudian bisnisnya, urusan administrasi bisnisnya itu seorang Tionghoa, namanya Tionghoa pokoknya ya. Yang menjadi direktur artistiknya itu sebetulnya kakek saya sendiri, namanya Yang Sastro Tenoyo. Jadi pertemuan tiga ini Belanda, Bah Wang Hin, Cina ini yang ngatur bisnisnya, dan Jawa, jenis Jawanya ini menjadi satu. Mungkin saya akan bercerita sedikit tentang wayang Cina Jawa ya, karena ya kebetulan wayang Cina Jawa yang dibuat Pak Gantuan Sing ya itu sebetulnya menunjukkan percampuran antara Cina dan Jawa sebetulnya, dan waktu itu memang dibuat sekitar tahun 1960-an ya. Itu sebelum Orde Baru. Ya, itu masih Orde Lama, dan waktu itu memang situasi kesenian memang baik di Jogja ya. Di Jogja itu baik pada masa Hamengkubuwono ke-8. Pada masa Hamengkubuwono ke-8 itu mereka mempunyai kepedulian terhadap kesenian. Keraton ya waktu itu juga membuka akses. Semua orang boleh berekspresi, sehingga Pak Gantuan Sing yang mereka belajar wayang di Habirando itu pun juga punya kesempatan untuk mencoba membuat wayang baru yang diberi nama wayang Cina Jawa itu, dan di sana bisa terlihat bahwa ada kesamaan-kesamaan dengan wayang Cina sebetulnya. Karena ada suatu kejadian peristiwa yang sangat tidak menguntungkan pada tahun 1965, yaitu adanya sesuatu dugaan bahwa PKI, itu adalah Partai Komunis Indonesia, akan kudeta pemerintah Indonesia. Itu dugaan. Jadi sampai sekarang pun apakah itu betul atau tidak, itu sejarahnya belum jelas. Kalau tidak salah ada 5. Dan setelah itu terjadilah suatu kehebohan yang sangat tidak menguntungkan. Beribu-ribu anggota Partai Komunis Indonesia dibunuh oleh musuh-musuhnya dari partai yang lain. Karena memang karena memang masih ada trauma kalau Cina itu ada relasi dengan PKI seperti itu. Kemudian juga beberapa kali terjadi konflik etnis ya, konflik etnis antara Cina dan Jawa. Di daerah saya, asal saya di Ponorogo itu juga pernah ada konflik seperti itu. Jadi ada masalah kecil, sebenarnya masalah keluarga bisa menjadi konflik besar, karena kadang-kadang yang muncul itu hanya pengaruh negatifnya saja, karena biasanya Cina bekerja lebih tekun di dalam bidang bisnis dan bisa berhasil. Nah, ini yang bisa menjadi keirian daripada orang-orang yang sebetulnya pemikirannya kurang jauh. Gitu. Bahwa Partai Komunis itu anggotanya juga banyak orang-orang dari Cina, orang Cina yang ada di Indonesia. Nah, itu yang menjadi sebab mengapa pada zaman Orde Baru itu kesenian-kesenian Tionghoa itu tidak boleh dimainkan. Kan dilarang setelah tahun 65. Kebudayaan-kebudayaan Cina itu dilarang di sini.
Jadi ya nggak berani kalau mau berlatih atau pokoknya yang berbau kebudayaan Cina, identik dengan komunis. Nah, berarti kan sangat dilarang di sini. Jadi takut, nggak ada kebebasan. Pokoknya memang dilarang. Ya, jadi nggak berkembang budayanya. Nama saya, kalau nama lahir di sertifikat, nama saya Kue Chun An. Tahun 65 pada waktu peristiwa G30 SPKI, itu seluruh orang Chinese di Indonesia harus merubah nama menjadi nama Indonesia. Ayah saya merubah nama saya menjadi Didi. Lalu ayah saya namanya Hadi Prayetno. Sehingga nama komplit saya Didi Hadi Prayetno. In the beginning, when I moved to Yogyakarta, because of course I have experience of discrimination even in my small town. Yeah. Then when I moved to Yogyakarta, I try to hide my identity. I don't show to the people if I have Chinese name. Yeah, I have Chinese blood. In the same time, because I love dancing, I love to study dance. Then, in the dance academy, I start to learn many things, many dance style of Indonesia. And I don't know, I became crazy. I'm falling in love with to study Balinese, Sundanese, and many different style. Then, make me forget about my identity. Yeah. I focus to study. Yeah. And suatu saat kadang-kadang, if I met people and then, for example, I have to apply the formal letter to be a teacher in the dance academy, then I have to show also the akte kelahiran, yeah, the certificate of birth, and then the people recognize, oh, kamu, Chinese ya, dia gitu. Ya, my father Chinese tapi ibu saya Jawa. Itu. Sebetulnya ini masalah kecemburuan sosial. Kecemburuan sosial ini karena waktu itu di masa Orde Baru, memang pemerintah tidak bisa membuka pada akses apapun kecuali ekonomi. Sehingga mau tidak mau orang hanya larinya ke masalah ekonomi. Sehingga seakan-akan ekonomi menjadi tempat orang-orang keturunan Tionghoa atau Cina itu hidup. Ceritakan saya pernah pergi ke Madura di Bangkalan. Saya bertemu dengan seorang Tionghoa. Menurut dia itu sudah keturunan ke-5 atau ke-7 itu, pokoknya sudah orang apa itu nenek moyangnya Cina itu sudah di sana lama sekali. Dan semuanya nenek moyangnya itu senang pada kesenian Jawa. Lalu setelah Presiden Soeharto tidak menjadi presiden lagi, pada zamannya presidennya adalah Abdul Rahman Wahid yang terkenal dengan nama Gus Dur. Nah, ini pelarangan kesenian Cina oleh Orde Baru itu dihapuskan. When
happened on 65, and then majority Chinese Indonesians are so afraid. Then they start to close themselves. They send the son or the daughter outside of the country to study. That's mean the beginning they love so much with the culture, but they don't have chance. Maybe they scary to learn more, to open, to go deeper. I think this is why, and during the maybe 30 years, and then just like cut the connection between Chinese and art. Ya, 同学 sudah cukup mengoleongkan atau yang disebut gunung Lipangan. Maka pun Samsul yang sudah mengusung orang Jawa, orang Muslim sendiri. Untuk personel POTEI sekarang rata-rata memang sudah nggak ada warga keturunan. Mungkin masih bisa 2 orang atau 1 orang itu masih yang senior dulu. Kadang sudah nggak aktif lagi. Nah, POTEI sekarang kok kenapa banyak kan orang pribumi? Jadi kita saling membaur. Karena senang ya, karena kecintaan dengan POTEI. Kebetulan kakek saya dalang POTEI dari Cuanju, datang dari sana. Papa saya juga dalang POTEI. Cuma waktu itu papa saya ngelarang saya jadi dalang gitu. Iya, karena jadi dalang susah, nggak ada duitnya. Setelah saya bekerja, saya melihat POTEI kan bentuk-bentuknya nggak karuan gitu ya, asal-asalan nggak seperti yang asli gitu. Ya itu kayak nggak puas gitu. Jadi mulai tahun 2001 saya buat kembali. Jadi saya cari sumber-sumber bentuk-bentuk POTEI dari peninggalan kakek saya, dari ada dalang-dalang kuno yang masih punya berapa biji. Jadi saya kumpulkan bentuk-bentuk POTEI. Saya buat lagi bentuk-bentuknya. Karena pada masa pelarang itu ada pementasan POTEI tapi jarang. Di Gudo tetap ada, masih bisa main kalau di Gudo walaupun dilarang. Nah, para dalang itu banyak yang buat boneka sendiri. Bentuk-bentuknya itu aut-autan gitu, nggak sesuai. Jadi saya buat itu. Aku diperintah negara. Zaman reformasi, setelah orang-orang Cina boleh mempertunjukkan kesenian-kesenian, lalu sekarang kan perayaan Cina lebih semarak gitu kan. Umpama saja ada perayaan Cap Gomeh yang ada di Pasar Gede, sekarang menjadi lebih meriah lagi. Malah sebagai perdamaian. Kalau bisa ya wayang atau kesenian yang lain itu menjadi sarana untuk perdamaian, sarana untuk saling mengenal, sehingga nanti jangan lagi ada pemisahan Cina dan Jawa. Itu kalau bisa jangan lagi ada. Jadi kesenian ya milik kita bersama, walaupun memang sumbernya sumber Cina ya, karena sudah di Jawa ya sudah, itu menjadi kebudayaan kita bersama. Nilai kemanusiaan yang penting, maka dunia akan lebih aman, lebih bagus. Kita memahami, kita berbeda ya, tapi kita saling menghargai. Karena perbedaan tadi kita bisa mengetahui lebih dalam tentang diri kita sendiri, tapi juga bisa mengapresiasi dan itu. Tidak perlu harus disamakan. Nah, kalau itu bisa kita lakukan ya. Itu tempat sudah disediakan tanpa dipungut apapun saja. Tujuannya yang akhirnya menyediakan, melestarikan, membudayakan, menguri-nguri adalah budaya di dalam bidang apa itu kesenian kerawitan, maupun ada wayang orangnya, maupun ada versi-versi Jawa Timuran, lalu ada apa itu fragmentarianya sekali. Itu disediakan, Mas Bagus. Kendali ranga mancing, lak-lakan kutok
Nah, itu lalu ini yang konklusinya adalah setiap pertemuan itu menghasilkan sesuatu yang berbeda-beda. Ya, yang jelas yang dengan Tionghoa itu ada semacam kedekatan antara bagaimana orang Tionghoa lebih banyak merangkul dengan kesenian-kesenian Jawa. Tapi kalau saya sebetulnya jangan sampai ada pemisahan, ini kebudayaan Cina, ini kebudayaan Jawa, jangan sampai. Terutama kesenian, ya kesenian sarana untuk hidup bersama, sarana untuk apa? Untuk saling memahami. Jadi ya berbaur. Jadi orang yang merasa keturunan Jawa ya bisa saja belajar bahasa Cina, belajar kesenian Cina, belajar potehi. Kemudian yang orang-orang yang keturunan Cina, ya kalau mereka senang ke kesenian ya mari bersama-sama, dan itu akan menjadi semakin bisa semakin berbaur. Karena itu sudah tidak bisa dipisahkan lagi sebetulnya mana yang Cina dan mana yang Jawa. Because of the Indonesia, the situation like this, and then I like to be a bridge, ya, jembatan between Chinese and Japanese culture. Actually, the acculturation is very beautiful. Karena yang hidup di Nusantara ini itu semua orang bisa berhak hidup di Nusantara ini. Agamanya apapun, kemudian dari etnis manapun, ya sudah ada di Indonesia, ya kita hidup bersama. Jangan sampai ada pemisahan lagi seperti itu. Dalam perilaku, tutur kata itu selama tidak pokoknya saling menghormati, saling menghargai kan nggak ada masalah. Jadi seperti saya sendiri juga yang saya tekuni kebudayaan Jawa, tapi saya juga merasa kalau saya warga negara keturunan. Jadi rasanya itu kan suatu saat merasa jadi orang Jawa, tapi suatu saat juga, ya aku tetap keturunan. Jadi macam-macam ini rasanya. Tapi mungkin juga mengingat ada kata-kata bijak itu. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, itu juga termasuk yang saya lakukan. Jadi